Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firmansyah, NIM 22201514146. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih di mata kuliah statistika. Nah, kita akan membahas tentang uji regresi. Langsung ke contoh kasusnya saja. Guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghimpun sampel dari data minat atau X1, rasa ingin tahu, X2, keterampilan pemecahan masalah, X3, dan prestasi belajar disimbolkan dengan Y. Dengan perolehan sebagai berikut. Data tercantum di kolom, ada 15 data per sampelnya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apakah data minat X1, rasa ingin tahu, X2, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar berdistribusi normal? Pertanyaan kedua, apakah rasa ingin tahu, minat, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar memiliki hubungan yang linier? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A? Oke, langsung ke penyelesaiannya saja. Oke, penyelesaian pertama yaitu menentukan uji normalitas. Apakah datanya berdistribusi normal apa tidak pada sampel-sampel yang sudah diuji, yang sudah ada di kolom pertanyaan. Oke, judul kasus yang pertama, pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Uji prasyarat yang sudah saya jelaskan tadi yaitu uji normalitas. Kemudian hipotesisnya, H0 sama dengan data memiliki distribusi yang normal. HA-nya adalah data tidak memiliki distribusi normal. Kemudian taraf signifikannya yaitu alfa 5% atau 0,05. Menentukan statistik ujinya yaitu Shapiro-Wilk. Terus kemudian kriteria pengujiannya. Jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Apabila nilai signifikan lebih kecil daripada alfa, maka H0 tidak diterima atau H0 ditolak. Kemudian langsung ke output SPSS-nya saja. Kita sudah masuk di aplikasi SPSS, datanya sudah saya input, kemudian ke variable view. Nah, ini namanya kita ganti. Yang pertama kita ganti X1, kemudian yang kedua kita ganti X2, dan yang ketiga kita ganti X3, dan yang keempat kita ganti dengan simbol Y. Nah, di labelnya kita tulis yang X1 kita tulis minat ya. Kemudian X2 nya rasa ingin tahu, terus kemudian yang X3 nya kita tulis keterampilan, yang Y nya kita tulis prestasi belajar. Nah, kita measurenya kita ganti scale semua ya. Balik ke data view, kemudian klik analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, pada X1 minat, kemudian rasa ingin tahu, dan keterampilannya kita masukkan, kemudian statistik, deskriptif, continue.
plots normality plus twist test, kemudian oke. Nah, di sini sudah tertampilkan ya. Nah, kita gunakan yang tabel test of normality-nya. Baik, hasil dari penyelesaian SPSS-nya ya, pada test of normality diketahui signifikannya, nilai signifikan sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uji SPSS ya, yang tadi, nilai signifikannya diantaranya dari minat yaitu 0,116, itu lebih besar ya, lebih besar daripada alfanya yaitu 0,05. Begitupun juga rasa ingin tahu, terus kemudian keterampilan dan prestasi belajar, itu semuanya lebih besar daripada alfa 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan data hasil belajar berdistribusi normal. Oke, lanjut ke penyelesaian kedua. Judul kasusnya sama seperti yang di atas. Kemudian tapi ini kita lanjut ke uji linearitas. Ya. Uji linearitas ini hipotesisnya yaitu H0 adalah terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Kemudian HA-nya adalah tidak terdapat hubungan yang linier secara signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Cara signifikannya sama, alfa 5% atau 0,05. Nah, statistik ujinya yaitu test for linearity dan menentukan kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa 0,05 ini, maka H0 diterima. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak atau tidak diterima. Oke, kita kembali ke SPSS. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya lagi. Ya, datanya seperti yang tadi, klik analyze, kemudian compare min, pilih min. Nah, dapat ada di dependent list ini variabel X1, X2, X3 di sini ya. Minat, rasa ingin tahu dan keterampilan. Kemudian yang layer 1 of 1 prestasi belajar. Kemudian klik option test for linearity, continue dan klik OK. Nah, di sini kita gunakan tabel ANOVA ya, yang banyak ini. Kita gunakan tabel ini. Oke, pada SPSS ya, dapat kita ketahui, dapat disimpulkan pada tabel ANOVA. Nah, nilai signifikannya seperti berikut. Ya, ada di sini semuanya. Nah, dapat disimpulkan ya, diketahui jika output linearitas pada SPSS tadi diperoleh nilai deviation from linearity signifikan adalah 0,608. Nah, ini pada minat. Terus kemudian pada tabel ANOVA rasa ingin tahu yaitu diketahui signifikan 0,645 ya. X2-nya. Kemudian X3-nya yaitu keterampilan, di sini diketahui bahwa nilai signifikannya adalah 0,766. Nah, dari ketiganya nilai signifikan itu diketahui lebih besar daripada alfa atau 0,05. Kalau lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan terdapat hubungan yang linier antara variabel minat, kemudian rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Oke, lanjut ke penyelesaian yang ketiga.
dengan kasus tersebut, kasus di atas yang kita bahas kali ini itu termasuknya regresi linier berganda ya. Oke, kemudian hipotesis dari linier berganda yaitu H0 tidak terdapat pengaruh yang positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar siswa. Atau kalau ditulis ya, H0 adalah beta tidak sama dengan 0. Kemudian HA-nya terdapat pengaruh yang positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar siswa. Atau HA adalah beta sama dengan 0. Kemudian taraf signifikannya yaitu sama, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya yaitu regresi linier berganda. Dan kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa atau 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil daripada alfa atau 0,05 maka H0 tidak diterima atau ditolak. Kita lanjut ke SPSS lagi. Kita masuk ke SPSS, kemudian datanya sama, klik analyze, regression, kemudian linear. Nah, di dependent ini prestasi belajarnya dimasukkan sini, kemudian di blok 1 of 1 ini minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan. Nah, kemudian ke statistik ya, model fit, deskriptif, kemudian collinearity dan Durbin Weston, kita klik, kemudian continue dan oke. Nah, pada kali ini kita menggunakan model summary ya, kemudian tabel ANOVA dan koefisien. Oke, dari pengujian SPSS ya, dapat kita ambil nih beberapa tabel, yaitu tabel model summary ya. Sebenarnya banyak tadi tabelnya, tapi kita lebih fokus ke penggunaan model summary, kemudian ANOVA dan koefisien. Nah, bisa dilihat di sini. Kesimpulannya, pada model summary, hubungan antara variabel tersebut dapat diketahui melalui output model summary. Berdasarkan output model summary, diperoleh informasi sebagai berikut. Nilai R ya, sama dengan 0,843, artinya tingkat hubungan kuat. Nilai R square adalah 0,711, artinya pengaruh dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai R-nya ya, kemudian R square-nya. Nilai R tadi itu hubungannya kuat ya. Kalau R square-nya itu mengartikan bahwa pengaruh dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa itu 71,1% ya. Jadi berpengaruh sebanyak persentasenya segini, 71,1%. Dan yang lainnya atau 28,9% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kemudian di tabel ANOVA ya, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 9,011 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel prestasi belajar atau Y. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap variabel prestasi Y. Di ANOVA ini ya, nilai signifikannya di regression ini nilai signifikannya 0,003 ya.
yang berarti lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Oke, berdasarkan output koefisien itu diperoleh persamaan regresi linear berganda ya. Sebagai berikut, Y topi sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah error atau E simbolnya. Kemudian atau Y topi ya, 42,021 ditambah 0,474 itu X1 nya, kemudian ditambah lagi 0,234 X2 dikurangi 0,184 X3 ditambah error. Nah, kita lihat di ini tabel ini B ya, seperti yang kita tahu konstannya 42,021 ya. Kemudian ini 0,474 minus rasa ingin tahunya 0,234, keterampilannya minus 0,184. Nah, jadi di minus tadi ya, di sini tertulisnya min ya. Ini kan harusnya ditambah, tapi karena hasilnya minus jadi di sini dikurang. Oke. Artinya nilai konstanta yang diperoleh sebesar 42,021, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 42,021. Nah, nilai koefisien regresi variabel X1 itu bernilai positif, yaitu sebesar 0,474. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 ya, di variabel X2 itu bernilai positif ya, seperti yang kita lihat tadi di tabel koefisien sebesar 0,234, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Nah, pada nilai koefisien regresi variabel X3 ini kan bernilai negatif tadi, minus, yaitu sebesar minus 0,184. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y akan menurun, begitu pula sebaliknya. Oke, mungkin cukup ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.